3 bulan galbay pinjol, hutang lunas, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyampaikan hal seperti itu, bahwasannya pinjol cuma boleh melakukan penagihan selama 3 bulan. Benar atau tidak teman-teman semuanya gitu loh. Setuju atau tidak saya bahas ini teman-teman, karena lebih dari 10 orang yang bertanya per hari ini mengenai setelah 3 bulan hutang lunas, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi gitu. Setuju teman-teman semuanya? Kalau yang setuju ketik di dalam kolom komentar dan biar saya ajarkan, biar saya sampaikan sama Anda semuanya apa sebenarnya dan apakah aturan ini benar dan apakah benar hutang kita itu lunas dan pinjol tidak boleh menagih lagi. Tapi sebelumnya seperti biasa teman-temanku, yang belum mensupport boleh disupport dulu, yang belum mendukung boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda atau dukungan dari Anda itu menjadikan channel ini makin berkembang, sayanya makin semangat ya. Itu buat teman-teman semuanya yang baru ketemu channel ini. Oke, 3 bulan galbay pinjol, pinjol tidak boleh menagih lagi dan hutang di auto lunaskan. Mungkin kita kembali dulu ke POJK 10 ya. Waktu itu di dalam POJK 10 yang berbunyi pinjol wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Ketika aturan itu diterbitkan, banyak bermunculan di dalam hal itu gitu loh. Bahkan saya sendiri 2019 teman-teman semuanya, saya juga menyampaikan hal yang sama. Karena saya berpatok kepada daerah Cina waktu itu menerbitkan P2P lending, pinjolnya berguguran. Karena wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari, data wajib diserahkan kepada otoritas yang terkait. Gitu loh, apakah itu nanti mau ditindaklanjuti dan segala macam. Tapi kebalikannya, di Indonesia tidak. Indonesia membuat P2P lending ya, tapi pinjolnya malah subur walaupun ada aturan wajib menagih 90 hari. Ternyata teman-teman semuanya, wajib menagih 90 hari itu hanya berlaku untuk internal pinjol. Pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi setelah 90 hari. Itu memang benar. Jadi nggak ada lagi ceritanya deskolnya menagih, ini segala macam menagih. Tapi fakta yang terjadi di lapangan seperti apa? Tetap aja ada deskol segala macam yang melakukan penagihan gitu loh. Debt collector juga melakukan penagihan secara internal. Tetap aja ada gitu loh. Padahal ya, mereka dihentikan untuk melakukan penagihan, tapi masih ada 2 opsi yang tersimpan. Ditambah aturan itu ada kelanjutannya teman-teman. Bukan berarti si pinjol berhenti menagih, habis itu kita nggak ditagih-tagih lagi, nggak seperti itu. Aturan itu ada kelanjutannya. Setelah 3 bulan, setelah 90 hari, pinjol dilarang melakukan penagihan. Tapi, ya, pinjol mempunyai 2 opsi lagi. Opsi yang pertama adalah pinjol dapat menjalin kerjasama dengan lawyer. Tujuannya kalau sudah bekerja sama dengan lawyer, otomatis menjatuhkan ke one prestasi atau diproses secara hukum perdata. Karena ada ingkar janji kan, setelah 3 bulan kita juga tidak melakukan pelunasan. Jadi janji di awal itu dikatakan one prestasi, berarti Anda akan digugat secara perdata. Itu diperbolehkan sama OJK, jadi silahkan menjalin kerjasama dengan lawyer, dengan penasihat hukum. Lagian pinjol itu sudah mempunyai legal corporate dia masing-masing kan, sudah ada kan di setiap PT itu kan, mereka itu sudah perusahaan yang besar juga gitu loh ya kan. Jadi mereka pasti dong mempunyai penasihatnya masing-masing. Oke, itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah OJK juga menyampaikan kalau misalnya setelah 90 hari pinjolnya jangan melakukan penagihan lagi, tapi ya dia masih bisa juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Itulah yang disebut dengan field collection, yang biasanya pihak-pihak lapangan, pihak-pihak eksternal yang menjalin kerjasama dengan si pinjol. Tapi terlepas dari itu, si pinjol yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga itu juga harus melalui prosedur yang disampaikan OJK. Ya, tidak bisa aja dia asal tunjuk, kau jadi eksternal, kau jadi pihak ketiga kami, kau PT jadi pihak ketiga kami. Kalau mereka tidak ada legalnya juga di OJK, tidak berizin juga di OJK, itu tidak diperbolehkan. Makanya PT-PT yang merekrut debt collector khusus FC tadi, khusus pihak ketiga tadi, khusus untuk eksternal tadi, itu harus memenuhi syarat dari OJK dulu. Ya, harus ada uji-uji segala macamnya, itu harus melalui tahap-tahap seleksi yang ada. Apakah dia sudah diizinkan, apakah dia sudah legal. Tapi kebanyakan, sebagian dari pinjol mengambil jalur yang paling murah, mengambil jalur yang paling simpel. Jadi kebanyakan mereka menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, tapi terkadang pihak ketiganya ini
tidak berizin. Jadi aliasnya pihak ketiganya itu masih banyak yang bodong, walaupun mereka ada juga yang resminya gitu loh. Karena permintaan OJK sesuai dengan aturan yang berlaku juga, penyelenggara pinjol yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga itu harus dilengkapi. Misalnya itu diperintahkan untuk turun ke lapangan, harus menunjukkan IDKAR, menunjukkan identitas yang jelas kepada si nasabah yang mengalami macet. Yang kedua adalah dia harus mempunyai surat kuasa dan harus menjelaskan surat kuasa bahwasanya mereka mendapatkan kuasa dari perusahaan ini untuk melakukan penagihan atas nama ini. Dan mereka harus tunjukkan gitu loh. Yang terakhir adalah mereka harus mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi. Jadi 3 hal ini adalah syarat wajib ketika ada FC yang datang ke rumah kita. Tapi kebanyakan dari DC pinjol tidak mengantongi hal ini. Makanya ketika si debitur bertanya, sering terjadi perdebatan dalam hal yang seperti ini gitu loh. Makanya wajib menagih 90 hari itu sebenarnya teman-teman, itu memang sudah aturan lama gitu loh. Aturan lama sejak 2019 atau 2020 lalu. Aturan itu dibentuk oleh OJK. Ya, tapi sayangnya sampai sekarang hal itu masih dipakai. Tapi ya, debt collector atau bill collection tadi yang menjalin kerjasama tadi itu masih jauh dari kata memenuhi syarat, yang pada akhirnya terjadi bentrok di lapangan dan segala macam ya. Jadi kalau teman-teman beranggapan setelah 90 hari pinjol tidak boleh menagih, itu memang benar, tapi penagihan dilanjutkan ke pihak ketiga. Kalau teman-teman berpikir misalnya setelah 3 bulan hutang kita lunas bang, dan hutang itu kan di-cover oleh asuransi, oke. Setelah 3 bulan hutang Anda itu tidak lunas dan tidak hangus teman-teman. Hutang itu tetap juga Anda bayar. Apakah itu Anda akan dibebankan dengan denda nantinya? Apakah Anda akan dibebankan dengan biaya layanan yang lainnya? Itu tergantung kebijakan masing-masing, oke. Yang jelas hutang itu tidak hangus. Setelah 3 bulan atau setelah 90 hari tidak ada hutang itu yang lunas. Oke. Hutang itu tetap akan dibayar. Kalaupun ada orang yang bilang setelah 3 bulan kan mereka mengklaim asuransi. Sampai detik ini, tentang 3 bulan mereka mengklaim asuransi, belum ada informasi yang jelas tentang hal itu. Bahkan penggunaan asuransi sendiri oleh pinjaman online, sampai detik ini kita masih samar-samar. Kita tidak dijelaskan secara detail, secara spesifik, seperti apa sih klaiman asuransi ini. Karena kita sejak awal kan sudah dipotong tuh biaya layanan, biaya admin. Di dalam biaya admin ini, itu sebenarnya sudah ada pembayaran premi asuransi. Cuman pinjol tidak mau transparan. Pinjol tidak mau terbuka bagaimana soal asuransi ini. Apakah asuransi ini setelah 3 bulan itu akan dicairkan, atau asuransi menunggu dulu sampai berapa bulan, sampai berapa tahun baru dicairkan, atau ada kategori-kategori khususnya. Apakah perlu nasabah meninggal dunia dulu baru asuransi cair, atau kecelakaan dulu baru asuransi cair, atau misalnya sakit dulu asuransi cair, atau di PHK dulu asuransi cair. Inilah yang tidak dijelaskan. Ya, jadi kalau teman-teman berpatokan, bang, itu kan 3 bulan mereka klaim asuransi, memang benar. Soal asuransi itu memang dibenarkan. Dalam COJK nomor 19 tahun 2023, pinjol wajib menjalin kerjasama dengan asuransi. Kalau sudah ada kata wajib, berarti ini untuk memitigasi resiko, ya, atau tingkat nantinya mengantisipasi tingkat gagal bayar yang cukup tinggi. Kan ini tujuannya COJK nomor 19 tahun 2023 itu, yang mana pinjol wajib menjalin kerjasama dengan asuransi supaya pinjolnya tidak mengalami rugi atau lendernya tidak mengalami kebangkrutan, dananya tetap bisa berputar. Kan itu tujuan OJK, tapi di lapangan kita nggak tahu prakteknya itu seperti apa. Yang jelas hari ini teman-teman, kalau sudah tidak mampu ya sudah, kita mau kayak mana lagi gitu loh. Ya kalau Anda misalnya, bang, saya sudah gak lebih 3 bulan bang, tapi tetap aja saya ditagih bang. Katanya hutang lunas, katanya dia tidak boleh menagih lagi. Ya karena kamu membacanya tidak detail, kamu memahaminya tidak detail. Jadi yang tidak boleh menagih itu pinjolnya, tapi pihak ketiganya masih boleh. Bahkan kalau pinjol mau, masih bisa memprosesmu ke jalur hukum. Kalau dibilangin hutangmu lunas dibayar asuransi, mungkin kamu bisa datang ke kantor OJK terdekat untuk menanyakan perihal asuransi dari pinjol ini seperti apa sih sebenarnya gitu. Biar tidak menimbulkan penasaran atau biar tidak menimbulkan seuzon dalam diri kita. Jadi kita pengen tanya juga nih kejelasannya tentang asuransi ini seperti apa. Karena saya tahu saya pinjam sekian dipotong biaya sekian.
Ya, katanya di dalam pemotongan biaya ini ada pembayaran asuransi. Sebenarnya asuransi ini digunakan ketika kondisi atau keadaan kita yang seperti apa sih? Coba tanyain ke OJK biar lebih detail, biar lebih jelas, karena OJK tidak menjelaskan kapan waktunya asuransi itu bisa dicairkan. Apakah ketika nasabah tidak bekerja, apakah ketika nasabah sakit, atau ketika nasabah meninggal dunia. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Jadi Anda yang berharap banget setelah 3 bulan hutang lunas tidak ditagih lagi dan segala macam, rasa saya urungkan aja niat itu. Kalau memang setelah 3 bulan duit Anda tidak ada juga, yaudah persetan aja. Siapa yang bisa memaksa kita untuk terus membayar kalau posisinya duit kita nggak ada? Ya, walaupun Anda bilang Desi datang bang memaksa-maksa untuk kita tetap bayar, dia mau paksa kayak apa? Duit itu nggak ada sama kita. Dia mau ambil pun di kantong kita, duit itu nggak ada. Ya, jadi alasan pemaksaan itu nggak ada teman-teman. Lebih baik sekarang ini kamu tetap berjuang, kamu fokus bekerja, kamu fokus berusaha. Insya Allah mudah-mudahan keadaanmu semakin membaik dan kamu bisa mengatasi semua ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalam. 7 pinjol legal Galbay. Apakah harus dibayar? Ya, begitulah yang ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Dia yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di Adapudi, di Pinplus, di Samir, habis itu dipinjam duit di Alobank, habis itu di Akulaku, Shopee. Ya, yang pinjamnya gitu loh. Apakah harus dibayar? Apakah teman-teman juga mengalami hal yang sama gitu loh? Mungkin saat ini mengalami telat bayar atau mengalami tidak mampu bayar misalnya gitu, dan habis itu udah capek nih gali lubang tutup lubang, nggak mungkin lagi nih gali lubang tutup lubang. Kira-kira harus dibayar nggak ya gitu loh? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada isi juga di dalam kolom komentar. Kebetulan ini banyak juga yang bertanya soal hal-hal seperti ini. Oke. Kalau kita membahas soal hutang-hutang teman-teman semuanya, saya sampaikan dulu ya. Hutang-hutang itu wajib dibayar. Udah, semua hutang itu wajib dibayar gitu loh. Ya, tapi ada tapinya teman-teman semuanya gitu loh. Hutang-hutang itu haram juga untuk ditagih kalau yang bersangkutan tidak mampu. Tapi terlepas dari hal itu, mampu atau tidaknya itu hanya masing-masing orang yang tahu. Kalau kita nggak tahu itu teman-teman. Contoh, teman-teman bertanya sama saya sudah nggak mampu bang, saya benar-benar sudah nggak sanggup bang. Jangankan untuk bayar hutang, untuk makan aja saya sudah susah. Mungkin saya mendengar dari telinga saya, perkataan Anda dari telinga saya langsung, ya oke-oke aja, saya percaya gitu loh. Tapi iya atau tidaknya dalam hal itu cuma diri Anda yang tahu gitu loh. Ya. Jadi kalau teman-teman bertanya sama saya, apakah ini harus dibayar? Ya harus dibayar. Ya wajib dibayar gitu loh. Tapi terlepas dari itu, Anda mampu atau tidak? Kalau Anda menyatakan tidak mampu, bagaimana Anda harus membayarnya? Otomatis kan Anda harus bekerja dulu gitu loh. Saya sudah bekerja bang, saya sudah berusaha bang, tapi juga tidak mampu bayar. Ya kita apa boleh buat? Daripada Anda memaksakan diri untuk terus gali lubang, tutup lubang. Ya, pasti orang-orang berpikir tuh, apa risiko yang akan kami dapatkan bang? Kalau misalnya atau seandainya seumpamanya saya sudah perjuangkan nih, saya sudah perjuangkan dan saya sudah coba nih untuk mencari dana-dananya semuanya gitu loh. Mungkin sudah keliling, sudah mutar, semuanya lah kita lakukan gitu loh. Mungkin kita sudah prepare keuangan dengan baik, tapi ya apa boleh buat, pemasukan tidak memungkinkan. Apa kira-kira resiko yang kita dapatkan? Oke. Resiko yang paling pertama akan Anda dapatkan adalah sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang sudah berlaku sejak 31 Juli 2025 adalah semua nama Anda akan tercatat dalam sistem layanan informasi keuangan. Baik itu catatannya catatan bagus maupun catatan buruk, kemungkinan nama Anda akan terlihat di sana. Apa dampaknya nanti ke depannya kalau misalnya nama kita ini masuk ke dalam slip ini? Dampaknya sudah pasti. Ya, kalau catatan Anda buruk di dalam sistem layanan informasi keuangan, kemungkinan besar Anda akan kesulitan mengajukan pinjaman di aplikasi manapun. Itu adalah risiko yang akan Anda dapatkan. Ini risiko yang tertera.
Ini resiko yang jelas. Dan habis itu, apalagi kira-kira Bang di luar dari hal itu? Oke. Di luar dari yang tertulis, banyak hal yang akan terjadi pada diri Anda. Salah satunya mungkin Anda akan ditagih secara terus-menerus. Habis itu Anda akan diteror juga. Ya. Habis itu Anda akan diintimidasi dan diancam. Walaupun intimidasi dan pengancaman ini jarang banget pinjol-pinjol legal ini menyebutkan nama aplikasi, tapi tidak menutupi kemungkinan Anda akan mendapatkan intimidasi dan ancaman. Ya, habis itu mungkin Anda akan dipermalukan juga. Ya, kata intimidasi dan ancaman tadi hampir sama dengan mempermalukan. Ketika mereka mempermalukan Anda juga tidak akan tahu nama aplikasinya ini apa. Yang terakhir adalah membuat Anda stres dan panik. Ini adalah risiko yang akan Anda dapatkan ketika Anda menyatakan, saya tidak mampu bayar, saya tidak sanggup bayar. Ya, ketika Anda menyatakan hal itu, Anda harus persiapkan diri Anda gitu. Nggak bisa juga jadi orang yang egois ya teman-teman semuanya. Jadi ketika Anda menyatakan, saya tidak mampu bayar, saya tidak sanggup bayar gitu loh. Tapi saya tidak bisa menerima risikonya, itu nggak bisa. Ya, kita harus salah satu teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan, saya tidak mampu, saya tidak sanggup, berarti berbarengan dengan hal itu, teman-teman harus mempersiapkan diri untuk menerima risikonya, apapun itu. Ya, kalau yang tertulis secara resmi nama Anda masuk ke dalam slate. Nah, itu adalah risikonya. Dan habis itu mungkin muncul lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Bagaimana kalau ini sampai bertahun-tahun saya tidak melakukan pembayaran? Apakah hutang ini yang semulanya hanya 5 juta gitu loh, tiba-tiba saya mengalami telat sampai 2 tahun, saya mengalami telat sampai 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun, apakah nanti akan diganti dengan aset saya gitu? Tiba-tiba hutang yang 5 juta ini menjadi 20 juta, menjadi 50 juta, menjadi 100 juta gitu loh. Pasti banyak dong teman-teman yang memikirkan hal itu, karena mengingat denda dan bunganya itu jalan terus menurut Persi teman-teman semuanya. Saya batas dulu ya dalam hal itu. Ketika Anda menyatakan telat bayar teman-teman semuanya, contoh Anda meminjam di salah satu pinjol legal dengan pinjaman sebesar 5 juta. Oke. Pembayarannya itu ada yang sekali bayar dalam waktu 30 hari, ada yang 2 kali bayar dalam waktu 60 hari. Oke. Kalau misalnya Anda berfokus pada bunga hanya dihitung sesuai lama tenor yang disepakati. Ya, berapa lama tenornya? Misalnya tenornya 30 hari. Berapa mereka menetapkan bunga? Misalnya bunga dia tetapkan 0,3%. 0,3% dikali 30 hari. Oke, itu sesuai dengan aturan ya, tapi praktek di lapangan kita nggak tahu. Praktek di lapangan kita nggak tahu karena banyak penyimpangan yang terjadi. Jadi setelah itu, setelah bunga dikalikan dengan lamanya tenor kita, begitu kita pas di masa tenornya, jatuh temponya, tapi kita tidak melakukan pembayaran, bunga tidak bertambah, tapi yang bertambah dendanya. Denda akan berjalan. Ya, biasanya denda ini kadang-kadang kita cukup dikagetkan juga dengan perhitungan denda yang dibikinkan oleh pihak pinjol. Kita telat 1 hari, misalnya kita dibebankan sebesar 10.000, telat 1 hari kita dibebankan 10.000. Tapi ketika kita telat 1 hari, jumlah denda kita mencapai 300.000. Karena mereka akan mengakumulasikan selama 1 bulan. Biasanya kelicikan pinjol itu ada di sana, bahkan jumlahnya bisa menjadi lebih. Tapi teman-teman semuanya, sesuai dengan aturan OJK juga, ketika Anda mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar atau keterlambatan pembayaran gitu loh, nanti selama-lamanya Anda galbay, misalnya Anda mengalami gagal bayar itu atau Anda mengalami telat bayar itu selama 1 tahun, 2 tahun, Anda cuma boleh ditagih 100% dari total pokok hutang. Misalnya pokok hutang Anda sebesar 5 juta, Anda mengalami telat bayar atau menjeda waktunya itu sampai 2 tahun, 3 tahun, sebanyak-banyaknya Anda cuma boleh ditagih sebesar 10 juta. Itu sesuai dengan aturan yang berlaku di otoritas jasa keuangan. Bagaimana nanti Bang kalau misalnya pihak pinjolnya tidak melakukan hal seperti itu? Kalau sistem pinjol yang menjadi patokan kita, kesetresan akan berlanjut. Tapi yang menjadi dasar kita adalah karena mengingat sesuai dengan POJK nomor 11 tahun 2024 yang telah berlaku sejak 31 Januari 2025, harusnya kita berpatok pada data slip. Ketika nama kita masuk ke dalam sistem layanan informasi keuangan, apalagi ada catatan buruk, di sana kita akan melihat berapa hutang yang tertunggak yang dilaporkan oleh pihak pinjol. Apakah yang dilaporkan pihak pinjol itu pokok tambah biaya semuanya menjadi 100%, ya 100% kali 2 misalnya gitu ya, atau
Tidak, jadi dari data Slick itu kita bisa melihat gitu loh. Tapi kalau patokan kita hanya aplikasi, ini akan menimbulkan kesetresan yang sangat berlebihan, akan menimbulkan kesetresan yang sangat luar biasa gitu loh. Makanya dari teman-teman semuanya, kalau Anda memikirkan semua drama ini, Anda akan hancur gitu loh. Anda bayangkan bunga tidak berhenti-berhenti, denda tidak berhenti-berhenti, padahal semuanya telah diatur, sudah ada batasannya. Nggak mungkin dong bunga melampaui batas pokok utang. Ya, nggak mungkin dong anak lebih besar daripada induknya. Apa mungkin Anda lebih besar daripada orang tua Anda? Nggak mungkin Anda bisa melampaui hal itu, dan ini telah diatur, sedemikian rupa telah diatur gitu loh. Makanya teman-teman semuanya, jangan ada lagi membangun drama-drama yang tidak jelas, yang merugikan diri Anda. Ukuran Anda bekerja nggak jadi bekerja, ukuran Anda bisa fokus mencari peluang nggak jadi, ukuran Anda bisa bersosialisasi, bermasyarakat dan segala macam nggak bisa gitu loh, karena ada sebuah beban yang menjadi bahan ketakutan bagi diri Anda. Ya, jadi saya berharap teman-teman semuanya, kalau memang sudah tidak mampu, ya sudah, kita apa boleh buat. Yang penting jangan memaksakan diri untuk terus menggali lubang tutup lubang. Walaupun Anda kira, wah saya pakai dulu lah duit tetangga saya cover dulu lah hal yang ini gitu loh, saya selesaikan dulu lah yang ini. Coba Anda logika, Anda menyelesaikan hutang, ini Anda membentuk hutang baru. Ya, kalau memang seperti itu konsepnya, kenapa tidak tahan aja di satu hutang ini? Kenapa harus kita membentuk hutang baru lagi? Nah, kurang lebih seperti itulah contohnya yang harus teman-teman ikuti. Jadi kita jangan telepon sana sini kiri kanan segala macam. Woi bantu dong, pinjamin dulu dong duit dan segala macam. Tahan aja di posisi ini gitu. Ya, kita tinggal berbicarakan, tinggal sampaikan. Kalau pihak-pihak dari pinjol itu melakukan penagihan misalnya, kita sampaikan baik-baik gitu. Kalau mereka menagih dengan versi baik juga. Tapi kalau mereka menagih dengan versi yang tidak baik, seperti yang saya sampaikan tadi, tiba-tiba mengintimidasi, tiba-tiba mengancam dan segala macam, Anda nggak perlu. Kalau dirasanya misalnya ancaman mereka, intimidasi mereka itu malah menimbulkan kepanikan, malah menimbulkan kesetresan, Anda harus melakukan step lebih lanjutnya. Apa step lebih lanjutnya? Mau tak mau, komunikasi harus kita atasi dulu. Karena kita nggak bisa nih nerima telepon dengan ada intimidasi, nggak bisa nerima telepon dengan ada ancaman, begitu juga dengan WA, dengan email. Ya, jadi kan kita bisa menilai tuh, ini konsepnya bukan menagih lagi nih, ini konsepnya bukan lagi mengingatkan, tapi sudah lebih kepada mengganggu. Jadi kurang lebih buat teman-teman semuanya, kalau Anda bertanya sama saya, Bang, apakah pinjol-pinjol ini harus dibayar? Sebenarnya jawabannya tergantung dari diri Anda gitu loh. Kalau Anda mampu, selesaikan. Kalau tidak mampu, jangan gali lubang tutup lubang. Kalau Anda bertanya apa risikonya, seperti yang saya uraikan tadi. Dan saya berharap dengan sesingkat video ini, teman-teman semuanya tidak ada yang ketakutan lagi, tidak ada yang kecemasan lagi, dan tidak ada yang bertindak gila sampai melakukan gali lubang tutup lubang. Bahkan ambil sana, ambil sini, tutup sana, tutup sini, itu Anda makin stres yang ada gitu. Makin stres yang ada. Makanya hutang itu satu-satunya diselesaikan dengan usaha, teman-teman. Bukan berusaha untuk berhutang, tapi berusaha untuk mengumpulkan uang. Nanti kita negosiasi, itu baru benar gitu. Tapi kalau kita hanya berusaha untuk membentuk hutang baru, menutupi hutang yang lama, ya sama aja, selamanya hutang ini tidak akan pernah selesai. Berarti Anda sendiri yang mengacaukan diri Anda gitu. Makanya sebelum kita berhutang itu, alangkah baiknya buat kedepannya ya teman-teman semuanya ya, di-prepare lagi, diperbaiki lagi. Itu kan banyak juga tuh yang bertanya, Bang, kalau nama masuk Slick kedepannya tidak bisa berhutang lagi dong, Bang. Hari ini aja sudah kacau, hari ini aja sudah berat, hari ini aja sudah gelap, ini masa kamu masih mau mikirkan hutang buat kedepannya? Harusnya sebagai manusia kita tuh harus juga mempunyai mimpi. Kalau bisa kita sukses buat kedepannya tanpa berhutang. Oke teman-teman, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sini dan sudah mensupport selalu. Mudah-mudahan sesingkat jawaban ini melalui video ini dapat membantu sedikit beban teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga untuk di like dan di share juga channel ini. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.